Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuran lillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 7, dimulai dari kelas 7A sampai kelas 7H. Namun sebelumnya, apa kabar semua adik-adik kelas 7A sampai 7H? Semoga selalu berada dalam kesehatan, berada dalam keistiqomahan, sehat selalu, tetap semangat demi meraih cita-cita. Masih membahas tentang hukum mad yang kemarin, yaitu dibahas bahwasanya ada mad asli dan mad far'i. Pembahasan yang kemarin yaitu diantaranya mad tabi'i. Yang pertama mad tabi'i, yang kedua mad far'i. Sebagian dari mad far'i kemarin telah dibahas, yaitu ada yang dinamakan mad wajib muttasil. Yang kedua yang sekarang adalah masih sebagian dari mad far'i, yaitu ada yang dinamakan mad jaiz munfasil. Nah, mad jaiz munfasil ini merupakan salah satu dari 13 bagian dari hukum mad far'i dalam ilmu tajwid. Karena kan kemarin juga sudah dibahas mad tabi'i itu, yaitu waw, alif, ya yang terletak setelah harakat munasabah, waw terletak setelah harakat dhamma, ya terletak setelah harakat kasroh, alif setelah harakat fathah. Nah, sebagian dari mad far'i yang berjumlah 13 kemarin adalah mad wajib muttasil, yang sekarang adalah mad jaiz munfasil. Namun secara etimologi, berarti mad itu panjang, zaid itu boleh, dan munfasil itu terpisah atau di luar kata. Jadi ada sedikit perbedaan antara mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Sama-sama mad yang harus dibaca panjang. Kalau wajib itu harus bermuttasil, harus menyatu. Nah, kalau ini jaiz munfasil, boleh tidak menyatu, artinya boleh dibaca terpisah. Terpisah antara apa? Yaitu terpisah antara mad tabi'i dan hamzah. Namun di sini dapat dilihat secara istilahnya, yang dinamakan mad jaiz munfasil itu adalah apabila ada mad tabi'i yang bertempat di akhir kata. Nah, ada mad tabi'i di akhir kata, dan setelah itu terdapat hamzah yang bertempat di kata yang lain setelahnya, dan tidak ada yang memisahkan antara mad dan hamzah tersebut, maka disebut mad jaiz munfasil. Yaitu, jadi mad tabi'i, mad jaiz munfasil itu mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Artinya apa? Mad tabi'i di akhir kata yang pertama dan hamzah di awal kata yang kedua. Nah, contohnya seperti ada di sini nanti contoh, boleh kita lihat dulu contohnya. Nah, seperti pada surah Al-Kautsar ayat pertama ya, yaitu inna a'tainakal kautsar. Yang beri contohnya adalah inna a'taina, inna. Nah, di situ ada mad tabi'i. Mana mad tabi'inya? Yaitu alif yang terletak setelah harakat fathah, nah, dan ada hamzah di awal kata yang kedua. Inna a'taina. Nah, itu namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Atau kata yang lain seperti pada surah apa ini? Fala uqsimu bisyafaq. Ada di Al-Quran ya, yaitu pada lapan yang menjadi contohnya adalah fala uqsimu bisyafaq. Yang menjadi contohnya adalah fala. Fala di situ ada alif setelah harakat fathah, yaitu mad tabi'i, bertemu hamzah, dan hamzahnya terletak di awal kata yang kedua. Berarti dipastikan dua kalimat, bukan satu kalimat. Namanya mad jaiz munfasil. Namanya mad jaiz munfasil panjangnya. Di sini dapat dilihat 2,5 alif atau
atau 5 ketukan ya. Majaiz munfasil, majaiz munfasil, mad panjang, jaiz boleh munfasil boleh terpisah, jadi tidak wajib menyatu ya, artinya yang terpisah antara mad tabi'i dan hamzahnya terpisah. Mad tabi'i di awal yang pertama dan hamzah di awal kata ini. Ataupun kita lihat contoh seperti contoh dari yang lain, seperti di sini ada surah, jadi surah Al-Fajr ya. Gabungan ini bisa disebut menjadi gabungan, jadi kalian bisa mengidentifikasi ada yang dinamakan mad tabi'i, ada mad wajib, ada mad jaiz. Boleh dilihat di sini. Yang pertama ayat kedua, walayalin. Nah, layalin di situ termasuk apa? Mad tabi'i, laya, karena ada alif setelah harakat fathah. Ataupun ayat 3 ya, walaili idza yasr, idza sama mad tabi'i ya. Ataupun contoh yang lainnya, contoh mad wajib. Kita lihat contoh mad wajibnya ada di mana. Mad wajibnya di sini ada mad jaiz ya. Contoh mad jaiznya itu ada di ayat 15. Wa amma idza mabtala, ayat 15 boleh dilihat. Nah, di situ mad jaiz. Kenapa dinamakan mad jaiz? Karena di sini ada mad tabi'i, alif setelah harakat fathah di akhir kata yang pertama, dan ada hamzah di awal kata yang kedua. Wa amma idza, itu namanya mad jaiz munfasil. Atau ada lagi kalla idza, sama ini juga. Kalla idza ini juga sama, termasuk mad jaiz munfasil. Ataupun contoh mad wajibnya, nih ada kelihat waji'a. Nah, kalau ini waji'a, wajah ini mad wajib. Kenapa disebut mad wajib? Karena ada mad tabi'i dan hamzah di satu kalimat. Intinya kumpulan di sini ya. Ada contoh mad tabi'inya ada mad wajibnya ada, mad jaiznya pun ada. Nah, ini kumpulan dari semuanya, itu terletak pada surah Al-Fajr ayat 1-30. Mungkin itu di bab pertama pembahasan bab pertama cuma 3 macam mad. Artinya yang pertama adalah mad tabi'i, yang kedua mad wajib muttasil, yang ketiga mad jaiz munfasil. Nah, ini mad wajib dan mad jaiz munfasil termasuk mad far'i, yang mana mad far'i itu merupakan bagian dari cabang dari mad. Ada mad tabi'i dan ada mad far'i. Apa saja mad far'i? Masih banyak lagi, bukan hanya 2. Nanti ke depannya mungkin ya di pelajaran selanjutnya ataupun di bab selanjutnya masih banyak lagi. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga dapat dipahami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.